Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ani Anissa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi server pada sistem operasi Ubuntu. Kali ini kita akan membuat subdomain, domain, serta membuat protokol. Kita akan membuat domain dengan nama jarcom.net, kemudian subdomain dengan nama sgl.jarcom.net dan akan mengarahkannya ke halaman PHP admin. Kemudian kita akan membuat protokol HTTP yang akan mendirect langsung menjadi HTTPS. Untuk melakukan konfigurasi tersebut, kita akan terlebih dahulu masuk ke root. Kemudian kita akan masukkan passwordnya. Kemudian kita sudah masuk ke root. Untuk langkah yang pertama, kita akan men-setting IP-nya terlebih dahulu. Namun kita akan mengeceknya dengan menggunakan perintah ifconfig. Di sini kita dapat melihat bahwa IP yang kita gunakan sudah terdaftar, yaitu pada Ethernet 0 kita sudah terdapat IP dengan alamat 192.168.1.1. Namun jika kalian belum mendaftarkan IP-nya, kita dapat menggunakan perintah ifconfig Ethernet 0 kemudian dilanjutkan dengan IP yang akan digunakan. Untuk penggunaan IP di sini kita dibebaskan, jadi kalian bisa menggunakan IP kelas A, kelas B maupun kelas C. Namun untuk pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan IP kelas C, yaitu dengan alamat 192.168.1.1. Oke. Langkah yang pertama kita sudah buat, yaitu dengan mendaftarkan IP-nya. Kemudian yang kedua kita akan membuat virtual host untuk server yang akan kita buat. Untuk memulainya kita akan mengedit file httpd/phhost.com yang ada di folder opt lam etc kemudian ekstra dan dilanjutkan dengan nama file httpd/phhost.com, kemudian enter. Ternyata salah. Kita cek lagi, ternyata kurang S di sini. Oke. Keluar. Di sini kita akan mengedit file dan memasukkan virtual host untuk server name jarcom.net, www.jarcom.net, dan sgl.jarcom.net. Kita tambahkan pada halaman ini. Yang pertama kita akan masukkan name virtual hostnya, yaitu bintang 280, artinya bahwa server yang kita buat ini berada pada port 80. Kemudian kita masukkan untuk virtual host server name jarcom.net. Di sini kita masukkan bahwa dokumen root dari jarcom.net ini adalah halaman utama dari LAMPP. Dan kita masukkan virtual host untuk jaringan, maksud saya server name www.jarcom.net dengan dokumen root sama seperti jarcom.net, yaitu menuju ke halaman LAMPP. Oke. Dan yang ketiga yaitu kita masukkan virtual host untuk subdomainnya, yaitu sgl.jarcom.net yang akan langsung mendirect
dokumen rootnya ke halaman LMPP php.admin. Ini perlu diperbaiki ya alamatnya. Oke, kita sudah mendaftarkan virtual host untuk ketiga nama server kita. Jika sudah, kita save dengan menekan Ctrl X, kemudian Y, kemudian Enter. Setelah itu, langkah yang ketiga yaitu kita akan mengedit file yang ada pada direktori etc. Kemudian direktori host yaitu untuk mendaftarkan IP yang akan digunakan untuk server yang kita. Nah, kita sudah terbuka pada filenya. Di sini kita akan memasukkan IP yang akan kita gunakan untuk server jarcom.net, www.jarcom.net, dan subdomainnya skl.jarcom.net. Itu kita tambahkan saja, yaitu tadi IP yang kita sudah buat itu 192.168.1.1, lanjutkan dengan nama server ya, nama domainnya maksudnya yaitu jarcom.net. Kemudian kita masukkan lagi 192.168.1.1 yaitu untuk server kita www.jarcom.net, dan masukkan lagi 192.168.1.1 dengan subdomainnya, halaman subdomainnya skl.jarcom.net. Setelah itu save. Kemudian setelah kita mendaftarkan IP untuk domain dan subdomain kita, maka langkah selanjutnya itu kita akan merestart LMPP-nya. Itu dengan mengetikkan /opt/LMPP, kemudian LMPP restart. Oke, sudah di restart. Untuk mengeceknya apakah domain yang kita buat sudah berfungsi atau tidak, kita akan buka browser, kemudian kita akan mengetikkan jarcom.net. Oke, jarcom.net sudah masuk pada direktori rootnya, yaitu halaman XMPP, halaman utama XMPP-nya. Kemudian kita akan mengecek untuk subdomainnya yaitu skl.jarcom.net. Kita cek. Oke, sudah dibuat dan sudah benar ya. skl.jarcom.net sudah masuk pada direktori rootnya, yaitu masuk ke halaman php.admin. Oke, untuk konfigurasi pembuatan domain jarcom.net dan subdomain skl.jarcom.net yang mendirect langsung ke php.admin sudah dilakukan. Baik, kita akan membuat protokol HTTP otomatis berubah menjadi HTTPS. Kita akan membuat sertifikat untuk bisa kita redirect ke HTTPS yang sebelumnya masih default, yaitu ke HTTP. Maka langkah-langkah untuk membuat hal tersebut yaitu pertama, kita ketikkan perintah ini open SSL gen rsa strip dash 3 strip out server.key 1024. Kemudian dia akan meminta password untuk server kita. Contohnya kita masukkan password ya,
Oke, dia meminta verifikasi dari password yang telah kita masukkan barusan. Kita masukkan lagi. Oke, sudah. Kemudian masukkan perintah open SSL request new key server.key strip out server.csr. Masukkan dan kopikan perintah tersebut ke terminal, maka dia akan meminta password lagi yang sebelumnya sudah kita buat, yaitu 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian kita akan diminta untuk memasukkan country name. Karena kita ada di Indonesia, maka masukkan ID country name-nya, itu ID, yaitu yang berarti Indonesia. Kemudian state or province name, karena kita di Jawa Barat, kita masukkan West Java contohnya. Kemudian locality name, yaitu kita masukkan Bandung. Kemudian organization name, kita coba masukkan Ilkom. Kemudian organizational unit name, contohnya kita masukkan Jarkom. Kemudian common name, yaitu kita masukkan nama dari usernya, misalkan Ani. Oke, email address-nya jangan lupa dimasukkan. Oke, kemudian dia akan meminta password lagi. Masukkan password yang sama seperti yang telah diminta sebelumnya agar mudah diingat, dan kemudian kita akan masukkan company name. Kita masukkan Ilkom lagi. Sudah. Setelah itu kita akan mengetikkan perintah ini, yaitu cp server.key.org, maka kita akan masukkan lagi perintah di bawah ini, itu open SSL rsa in server.key.org strip out server.key. Dan masih ada yang ketinggalan. Out server.crt. Dia akan meminta password lagi. Masukkan password yang tadi sudah kita buat di atas seperti untuk open SSL sebelumnya. Oke, sudah memproses RSA key. Sudah. Kemudian kita akan memasukkan perintah cpserver.crt pada folder opt lam etc /sls/open/rs.crt. Kemudian kita akan masukkan lagi perintah cpserver.key opt lam etc /open/prs.key. Kemudian yang terakhir kita akan masukkan atau mengedit file yang ada pada direktori opt lam etc extra, yaitu filenya bernama httpd-ssl.conf. Oke, jangan lupa kita masukkan perintah nano. Oke, halamannya sudah terbuka, maka masukkan virtual host lagi.
Sebagai contoh, yang pertama kita akan masukkan virtual host untuk subdomain sql.jarcom.net ya. Nah, ini ada yang harus diperbaiki, yaitu untuk dokumen rootnya, alamatnya yaitu obtlam htdocs/pma. Oke, kita buat dua lagi. Kita ganti server name-nya yaitu jarcom.net yang akan mempunyai dokumen rootnya yaitu ke halaman optlam htdocs. Kemudian satu lagi untuk server ya, untuk server www.jarcom.net. Oke, ini dokumen rootnya juga htdocs. Oke, setelah itu kita save. Kita cek terlebih dahulu pada browser. Masih ya, belum terjadi perubahan. Untuk menambahkan atau mendirect dari alamat http ke https, kita akan kembali lagi mengedit pada directory menu obtlam etc/httpd/freehost.conf. Oke, kita balik lagi ke halaman ini, di mana kita akan menambahkan statement ini, redirect permanen. Maksud di sini yaitu dia akan, jika halaman jarcom.net dibuka, maka dia akan langsung mendirect pada halaman https jarcom.net. Kemudian untuk yang server www.jarcom.net pun sama, dia akan redirect pada halaman www.jarcom.net. Kemudian untuk subdomain sql.jarcom.net, kita akan menredirect ke https sql.jarcom.net yang nantinya akan langsung mendirect ke halaman phpMyAdmin. Oke, jika sudah, kita save.
Untuk mengeceknya, maka kita akan buka browser terlebih dahulu. Namun, sebelum kita mengecek, kita jangan lupa untuk merestart LMPP-nya.